Tuhan, Engkau yang terbaik, Kau segalanya dalam hidup kami, Engkau adalah fondasi dari hidup ini Tuhan. Dan ketika kami berjalan di atas kebenaran-Mu, kami menemukan kepastian di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jamah hati kami, rubah hidup kami Tuhan, senantiasa ada dalam perjalanan ini. Dan kami mau berjalan dalam hidup ini senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh firman Tuhan menjadi panduan dalam hidup ini. Dan kami percaya firman Tuhan akan memerdekakan hidup kami, akan memberikan kami sebuah pemulihan pada sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan, pada hari ini juga Tuhan kami membuat komitmen yang baru kepada Tuhan, bahwa hidup kami akan makin lebih baik untuk Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, sore hari ini dalam tangan Tuhan, dan sisa waktu kami ini dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus sendiri akan berbicara kepada setiap hati pada sore hari ini. Teduhkan hati kami Tuhan, dan berikan kami pewahyuan yang sedalam-dalamnya. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom. Oke, sepanjang hari ini kita belajar tentang sebuah pesan Tuhan kepada gereja Tuhan. Ada teguran, ada pesan, ada pujian juga yang Tuhan berikan kepada 7 gereja di kitab Wahyu. Dan ini perlu disikapi dengan baik dan benar. Dan saya akan kutip dari, atau kita akan dalami pada sore hari ini tentang gereja yang namanya gereja Efesus. Ini gereja yang pertama yang disebutkan. Dan ada 6 lagi, dan gereja ini adalah gereja yang menjadi gereja ideal pada saat itu. Kenapa ideal? Karena banyak sekali yang dilakukan di gereja ini menjadi panutan pada saat itu. Efesus pada saat itu ada letaknya di Asia Kecil, dan Efesus ini adalah wilayah daripada Yunani. Dan kemudian diambil alih oleh kepemerintahan Roma pada saat itu. Dan surat atau teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus itu diberikan khusus kepada Yohanes murid Yesus yang satu-satunya yang tidak mati martir, sempat luka bakar, melarikan diri, mengasingkan diri ke Pulau Patmos. Dan di pulau itu dia menulis pewahyuan atau pesan Tuhan, teguran kepada gereja-gereja, atau ada 7 gereja. Dan yang sangat ideal dan sangat luar biasa hebatnya tadinya, gereja ini namanya gereja di Efesus. Nanti bulan Desember ini kami akan membawa rombongan untuk pergi ke Pulau Patmos untuk belajar banyak sekali pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Yohanes di tempat itu. Buka bersama-sama saya di Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, ayatnya pertama sampai yang kelima. Kita akan bedah apa yang terjadi pada saat itu, supaya kita mengerti, supaya ini tidak terulang lagi dalam kehidupan. Karena ada pesan yang sangat penting yang Tuhan berikan kepada jemaat di Efesus. Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Perhatikan ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh gereja itu. Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Mereka adalah gereja yang sama sekali tidak kompromi. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Mencoba itu maksudnya menguji gitu ya. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Mereka punya discernment spirit yang bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Mereka tekun di dalam penderitaan mereka, di dalam aniaya dan lain sebagainya. Dan engkau tidak mengenal lelah. What an ideal church. Gereja yang sangat ideal pada saat itu. Perhatikan ayat 4. Namun demikian, aku Tuhan mencela engkau. Mencela itu artinya despise. I despise you. Ada 2 kata yang sangat berat dalam firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan. Yang pertama diucapkan oleh Yesus di perjanjian baru yang merupakan kata celakalah. Celakalah di downgrade dari kata sebenarnya artinya mati saja kamu. Wow, bahasa Inggrisnya wow. Itu diucapkan kepada orang Farisi yang sering menghakimi. Dan bobot kata yang juga berat yang Tuhan katakan ada di ayat ini. Aku mencela engkau, I despise you. Karena engkau, perhatikan kalimat ini, telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wow. Aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih mula-mula. Ayat yang kelima dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini akibatnya kalau engkau meninggalkan kasih mula-mula. Dan perhatikan kalimat ini, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan.
Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Go back to the first love. Kembali ke dalam kasih mula-mula. Itu maksudnya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Dengan kata lain, kaki dian diangkat itu berarti kemuliaan Tuhan hilang dari gereja itu. Berarti rancangan rencana Tuhan hilang dari kehidupan itu. Matius 25 mengatakan ketika talenta satu tidak dikelola dengan baik, talenta itu diambil dipindahkan kepada orang yang bisa mengelola. Karena kerajaan surga selalu mencari partner untuk bekerja sama dan menjadi pengelola yang hebat. Ketika engkau tidak kembali ke dalam kasih mula-mula, kaki dian itu aku angkat. Kemuliaan itu tidak ada lagi padamu. Rencana dan rancanganku yang begitu dahsyat atas hidupmu, terangkat dari hidupmu. Go back to the first love. Kenapa itu begitu penting? Kenapa itu begitu luar biasa? Tadi kita sudah baca di ayat yang kedua dan ketiga, gereja itu tadinya dahsyat. Ada kandungan-kandungan di dalam ayat ini yang sangat luar biasa ketika manusia berjalan di dalam kasih mula-mula. Saya akan berikan judul 6P atau 6 P's. Huruf P. Yang saya akan berikan judulnya dalam bahasa Inggris saja supaya saudara mengerti karena ini ada hubungannya dengan ayat ini. P yang pertama adalah passion. Orang yang ada di dalam kasih mula-mula pasti ada passion atau gairah yang luar biasa. Dan passion atau gairah itu adalah sesuatu yang mendorong manusia sehingga ketika manusia mengalami kasih mula-mula, dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kasih mula-mula selalu memperhatikan dan kemudian mendahulukan kepentingan pihak kedua. Selalu begitu. Baik itu terhadap manusia atau terhadap Tuhan. Selalu yang dipentingkan pihak kedua. Itu bobot atau itu kehebatan daripada kasih mula-mula. Makanya mereka gak kompromi. Makanya mereka begitu cakap, begitu luar biasa. Semuanya untuk Tuhan. Begitu juga ketika kita jatuh cinta kepada seseorang. Semuanya untuk orang itu. Siapa yang pernah jatuh cinta di tempat ini? Angkat tangan sama-sama saya yuk. 1, 2, 3. Makasih Tuhan yang gak angkat tangan. Ampuni mereka karena mereka pendusta besar Tuhan. Gak mungkin gak jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta, perhatikan ini baik-baik. Selalu intensitas, kualitas, dan prioritas tinggi. Orang yang jatuh cinta selalu intensitas, prioritas, dan kualitas tinggi. Coba ingat-ingat kasih mula-mula. Baik itu terhadap Tuhan atau terhadap manusia. Intensitasnya tinggi, prioritasnya tinggi, kualitasnya tinggi. Karena semuanya buat orang itu. Atau semuanya buat Tuhan. Makanya kenapa ketika saya dulu waktu mendatangi pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Sesibuk-sibuknya dia sempat bilang gini sama saya. Kamu kan sibuk, kok bisa ke sini? Bisalah. Karena intensitas, prioritas, dan kualitas untuk dia. Semua kepentingan bukan kepentingan saya, untuk dia. Itu kasih mula-mula. Makanya dahsyat. Catat juga ini baik-baik ketika intensitas, prioritas, dan kualitas ketika itu dijaga, itu sama dengan konsisten. Dan orang yang konsisten itu jarang. Orang yang konsisten itu jarang ditemui. Yang mulai hebat banyak, yang bertobat banyak. Hidup konsisten susah. Bagaimana hidup konsisten? Jaga kasih mula-mula. Intensitas, prioritas, dan kualitas. Ketika itu dijaga, konsisten. Orang yang konsisten dimintai pendapat sama orang lain. Orang yang konsisten dicari sama orang lain. Orang yang konsisten dipercaya sama orang lain. Gak usah banyak bicara. Konsisten aja. Jadi berkat bagi orang lain. Itu aja. Makanya waktu masih pacaran, bukain pintu mobil. Sekarang anak udah 18-11 tahun, masih bukain pintu mobil. Masih. Istri saya bilang begini, aku juga bisa. Saya bilang, aku juga tahu. Yuk kita jaga kasih mula-mula, supaya kita konsisten. Dulu waktu pacaran telepon-teleponan, sekarang masih telepon-teleponan gak? Masih. Jam 9 pagi dia sudah sampai rumah, dia kerja di rumah. Setelah anterin anak sekolah jam 9 saya telepon, halo, kamu di mana? Ya di rumah lah.
Kamu kan tahu, kok nanya? Iya, iseng aja. Jam 11 siang telepon lagi, halo. Terus bingung mau mesti ngomong apa karena semua udah diomongin, jadi diem-dieman di telepon. Udah ya, oke, udah bye. Jam 2 siang telepon lagi. Sebentar dari sini saya harus langsung ke airport balik. Dia selalu jemput saya. Temen ngobrol dari dulu. Saya menikah dengan sahabat saya. Pasti nanti di mobil ngobrol pasti. Itu momen yang saya selalu nantikan ketika saya keluar kota, pulang, dijemput sama dia. Aduh, indahnya luar biasa. Temen ngobrol. Ketika saya katakan gini sama dia, ketika kita menjaga intensitas, prioritas, dan kualitas, kita didapati konsisten, kita paling tidak jadi berkat buat anak-anak. Makanya saya punya teman yang waktu masih pacaran, pacarnya di luar kota. Dia cerita sama saya, waktu pacarku di luar kota malam-malam aku nyalain telepon loh, taruh di sini. Aku bilang sama pacarku, jangan matiin ya, biar kita sama-sama mendengar dengkur kita sampai pagi. Wih elah, 6 jam, 7 jam telepon nyala terus, pulsa habis gak apa-apa. Makanya orang kalau ditemuin di food court, lagi ngobrolnya begini, handphone ditaruh, dua-duanya gini. Itu lagi pacaran. Tapi kalau dua-duanya udah begini, itu udah 10 tahun kawin. Gak ngobrol lagi. Gampang kok deteksinya. Saya masuk ke Grab, ya mobil Grab di Jakarta. Penumpang kan, saya masuk. Wah dalamnya ada salibnya, sepertinya bapaknya baik gitu orangnya. Siang pak, siang pak, dalam hati, anak Tuhan. Baru jalan berapa kilo dapat telepon. Dapat telepon tiba-tiba dia marah-marah. Iya kenapa? Udah jangan telepon-telepon, saya lagi sama penumpang. Pruk ditaruh teleponnya. Kenapa tuh mas? Istri saya telepon-telepon terus. Kaget saya. Pasti waktu pacaran gak gitu. Karena apa? Ketika kasih mula-mula semuanya untuk orang itu. Dengan berjalannya waktu berubah kepentingan saya yang terutama. Hati-hati. Itu orang yang sudah melupakan kasih mula-mula, kepentingan pribadi jadi nomor 1. Dan akhirnya masuk dalam dosa yang lebih dalam. Begitu juga dengan Tuhan. Awalnya cinta Tuhan buat Tuhan semua. Tapi dengan berjalannya waktu seringkali berubah, kepentingan saya nomor 1. Kita minta, kita tagih dan kita berikan kondisi dan syarat kepada Tuhan. Akhirnya ujung-ujungnya kecewa sama Tuhan. Karena lupa sama kasih mula-mula. Kalau kasih mula-mula semuanya untuk Tuhan kok. Gak ada kondisi apa aja Tuhan yang terbaik terserah Tuhan. Gitu. Makanya diajak ngopi orang yang baru bertobat susah. Kamu ngopi sama aku hari Senin bisa gak? Gak bisa. Kenapa? FA. Ya elah. Hari Selasa nggak bisa, FA kedua, banyak banget FA-nya. Iya. Rabu nggak bisa, kebaktian tengah minggu, banyak banget sih Betania acaranya. Kamis nggak bisa, FA ketiga, banyak banget sih FA-nya. Iya, semua rumah aku datengin, makan gratis, kurang ajar. Jumat nggak bisa, aku ikutan sama anak-anak musik, latihan musik. Nah, Sabtu nggak bisa, youth. Lah Yud kamu kan udah tua, jangan salah. Sekarang kadang-kadang sekolah minggu aku datengin kok, haus firman. Firman anak-anak aja aku dengerin. Kebaktian WBI kaum ibu aja aku dengerin sampai aku diusir. Minggu, nggak apalagi minggu, 4 kali nginden 4 kali. Dari pagi sampai sore. Sepanjang hari itu dinginden, iya. Kan di jeda-jeda ibadah kan bisa ketemu, nggak bisa. Aku nyapu-nyapu bersih-bersihin toilet malahan. Cinta sama Tuhan, cinta. Aku lagi dalam proses minta-minta kunci gereja, kalau bisa aku yang pegang kunci gerejanya. Kalau bisa aku nginep di gereja. Cinta kepada Tuhan. Orang kayak gitu tungguin aja 6 bulan. Tanya lagi, bisa ngopi gak sekarang? Bisa lah, fleksibel sekarang waktuku. Udah gak gereja tiap hari? Enggak lah, FA cuma butuh sekali, ibadah yang sore aja jam 5 cukup. Fleksibel. Saya gak bilang saudara harus ke gereja tiap hari. Cuman itu ciri-ciri orang yang punya kasih mula-mula tuh kayak gitu tuh, hebat. Makanya firman Tuhan katakan kembali ke dalam kasih mula-mula. Karena ketika kau menemui kasih mula-mula semuanya untuk Tuhan, gak ada kepentingan pribadi. Ketika pernikahanmu sedang kering pada saat ini, kembali ke dalam kasih mula-mula. Ketemu sama pasanganmu, bahas apa yang kau telah lakukan dulu waktu engkau sedang pacaran. Jaga itu. Makanya saya sangat setuju dengan kata-kata tadi. Successful Bethany family, keep the fire. Keep the fire.
Karena ada kandungan yang dahsyat di dalam kasih mula-mula. P yang kedua. Namanya planning. Buka bersama-sama saya di ayat yang tadi. Wahyu 2 ayat yang kedua mengatakan begini. Wahyu 2 ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu. Bahasa Inggrisnya adalah deeds and hard work. Deeds artinya action performed with intent. Sesuatu yang dilakukan dengan perencanaan yang hebat. Deeds and hard work. Pekerjaan dan bekerja dengan sangat giat dan jerih payah. Planning. Kenapa planning? Kenapa perencanaan itu penting dalam kehidupan? Penting. Karena kalau enggak manusia enggak bergerak. Manusia cuma nge-flow aja, ikut aja lah Tuhan mau bilang apa. Enggak gitu. Tuhan mau kita gerak kok. Dan di dalam pergerakan itu baru Tuhan kemudian tentukan arah-arahnya. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang pertama mengatakan begini. Tuhan gak mau saudara malas. Amsal 16 ayat pertama, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Serahkan your work, bahasa Inggrisnya. Your deeds. Your action, langkahmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu, rencana di dalam Tuhan. Ayat 9, hati manusia memikir-mikir jalannya, setelah dia bergerak memikir-mikir jalannya, mau kemana ya Tuhan. Kalimat berikutnya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. He will direct your steps. Waktu saya masih kecil saya punya foto di sebuah kapal namanya kapal Logos. Kapal penginjilan yang berlabuh di Tanjung Priok. Papa saya karena dia adalah pendiri Gideon untuk Indonesia, membagikan Alkitab dan traktat kepada jemaat di penjara dan juga di hotel-hotel. Dia diundang ke kapal itu dan saya dibawa, saya masih kecil dan saya masih ada fotonya, dia waktu itu jelaskan kepada saya ada foto di depan kemudi daripada kapal itu. Dan saya katanya sering nangis kalau diajak pulang karena saya suka sekali dengan kemudi kapal itu. Saya mungkin berpikir pada saat itu ini kapal sedang bergerak ke kanan dan ke kiri. Bergerak enggak? Tidak, karena kapalnya kan statis. Kapal itu akan bisa diarahkan ketika dia mulai bergerak. Ketika dia bergerak, setir itu berfungsi untuk ke kiri atau ke kanan. Bergerak dulu. Gak bisa statis. Makanya prinsip firman Tuhan adalah message to man, diberikan kepada manusia. Pesan diberikan kepada manusia. Dan manusia harus keep moving. M yang ketiga, moving. Gak bisa bangun monumen. Monumen adalah tanda kematian. Makanya batu nisan itu monumen, memperingati kehidupan seseorang. Informasi yang paling singkat paling tidak ada tanggal lahir sama tanggal kematian di situ. Monumen. Kalau pemerintah Indonesia setiap hari hanya memandang monumen saja, monumen Monas, besoknya monumen Tugu Pahlawan dan lain sebagainya, hanya memperingati apa yang pernah dilakukan oleh pejuang-pejuang kita nggak akan maju-maju negaranya. Begitu juga dengan kehidupan manusia, tidak bisa hanya sekedar, oh aku udah puas dengan apa yang terjadi dengan tahun lalu, 2 tahun lalu dan lain sebagainya, tidak. Tuhan menjanjikan kita terus naik dan tidak turun, tapi kita pun harus bergerak. Kita punya kebiasaan di rumah mencatat apa yang kita harapkan terjadi di tahun berikutnya. Dan tulisan itu kita bawa kepada Tuhan, kita doakan bersama-sama dengan anak-anak. Apa sih harapan yang buat tahun depan? Apa sih yang bisa kita perbaiki untuk tahun depan? Dan kita mulai bergerak ke arah situ. Seperti kapal saja, Tuhan. Kita mau ke sini Tuhan, kita mau melakukan ini Tuhan. Tuhan taruh dalam hatiku, Tuhan apakah ini benar dan lain sebagainya. Mulai bergerak, planning. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang seperti itu. Dan mereka menemui P yang ketiga, purpose. Mereka menemui tujuan mereka, mereka menemui purpose. Deeds and hard work. Mereka menemui purpose. Purpose adalah tujuan hidup. Dan tujuan hidup itu selalu dahsyat dan Tuhan selalu adil. Dan prinsip firman Tuhan adalah selalu dia menciptakan masa depan saudara, kemudian dia backtrack dan dia kemudian ciptakan saudara, ditenun di dalam rahim ibu saudara. Masa depannya sudah dikasih, kemudian saudara diciptakan. Purpose-nya sudah ada, tujuan hidupnya sudah diciptakan, kemudian saudara diciptakan, didesain oleh Tuhan.
Dan dia juga Allah yang adil, dia berikan saudara dan saya modal supaya kita bisa sampai ke tujuan purpose hidup itu dengan baik dan benar. Seperti mobil kalau mau pergi ke sebuah kota, perjalanan jauh, modalnya harus ada bensin, harus ada ban yang ada angin yang baik, mesinnya harus diservis dan lain sebagainya. Tuhan berikan apa kepada manusia? Tuhan berikan kreativitas, kepribadian, karunia, talenta. Tuhan berikan dalam hidup manusia untuk sampai ke tujuan itu. Makanya di dalam kehidupan setiap orang Tuhan sudah memberikan modal yang luar biasa ketika Tuhan menciptakan burung, ditugaskan purpose-nya untuk terbang. Kemudian di dalam burung itu di built-in flight namanya, sistem penerbangan yang hebat. Makanya ketika main-main ke pabriknya Boeing, saya ini suka dengan pesawat. Saya punya 250 pesawat. Mainannya jangan kaget. Kaya banget nih orang, bukan benerannya ya, mainannya kecil-kecil. Tadi Nesa kasih saya pesawat yang sudah jarang. Saya koleksi pesawat-pesawat Indonesia yang sudah langka, yang tua-tua gitu ya. Diecast ya maksudnya, skala 1/400 segini-segini. Nah, saya main-main ke pabriknya Boeing, nanya sama orang engineer di sana. Setelah tour masuk ke pabriknya. Gimana cara buat pesawat? How do you build a plane? Oh, kita purpose-nya kita tulis dulu. Kita brainstorm, kita tulis tujuan pesawat ini untuk apa. Bisa tahan ini, bisa tahan itu. Untuk penerbangan jarak sekian, kemudian harus hemat bensin berapa persen dari pesawat yang terdahulu yang sudah pernah dibangun. Dengan purpose itu, dengan tujuan itu baru kita masuk ke drawing board. Baru kita kemudian baru desain pesawatnya. Saya teringat dengan sistem kerajaan surga. Oh memang begitu ya Tuhan. Pencipta kita adalah pencipta yang agung sampai-sampai kehidupan roda, kehidupan manusia pun akhirnya harus begitu. Diberikan masa depan purpose-nya, baru kemudian manusia dibuild. Makanya kenapa saudara dan saya tidak salah, kita lahir di keluarga yang tidak pernah salah. Tuhan sudah tentukan dari awal yang terbaik bagi saudara dan saya. Makanya kenapa paling tidak kita bisa mendeteksi apapun kehebatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini, paling tidak dari beberapa hal-hal yang kita pelajari lah dalam hidup ini. Ada contohnya misalnya tes kepribadian. Itu aja saudara bisa menemui bahwa setiap orang itu beda-beda. Ada yang dominan, intim, stabil, cermat dan lain sebagainya. Istri saya pernah ambil tes itu, dia dideteksi intim. Orang intim itu punya kelemahan. Semua personality traits ini, semua kepribadian ini punya kelemahan dan kelebihan. Orang intim kelemahannya apa? Dia bisa buat janji kepada 3 orang dalam waktu yang bersamaan loh. Kalau dia belum dewasa ya. Jam 8 kamu nonton sama aku, bisa? Nonton Avengers yuk. Jam 8 ya? Oke. Teman kedua datang. Jam 8 ke mall sama aku, bisa? Ke mall. Jalan-jalan di mall. Bisa. Orang ketiga loh datang. Teman ketiga. Nanti malam ke rumahku aku buatin makanannya. Bisa gak jam 8? Bisa deh. Gitu. Dibisain loh 3-3-nya. Karena orang intim. Susah bilang tidak. Semua diayain karena seru bagi dia. Nanti jam 8 dia kebingungan sendiri. Dia bilang ini, aku pergi nonton aja. Temen yang ngajakin ke mall marah-marah, temen yang ngajakin ke rumahnya marah-marah. Aku udah masakin kenapa gak datang sih? Gimana sih kamu kalau janji? Orang intim jawabannya sederhana dan singkat. Gitu aja marah. Temannya gak bisa marah. Itu orang intim. Orang intim kalau masuk ke dalam sebuah ruangan, banyak temannya. Dan ditunggu-tunggu kedatangannya. Karena seru, rame orangnya. Orang intim, kelemahannya juga pelupa. Istri saya sudah kehilangan handphone 5 kali di toilet. Tangisan pertama, tangisan kedua saya masih belum mengerti. Tangisan ketiga, keempat, kelima, baru nangis, hilang di mana handphonenya? Kok kamu tahu sih? Ya iyalah tuh tangisan handphone hilang itu kalau gitu. Tapi belajar makin dewasa tuh. Orang intim, tujuan hidupnya gak jauh-jauh. Biasanya paling hebat apa? People person. Suka berhubungan dengan orang lain. Hebatnya biasanya di mana sih? Bidangnya sales, marketing. Wah hebat. Kalau jadi agen asuransi, target ketutup terus pasti. Orang suka ngelihat orang intim. Nah orang intim disuruh jadi akuntan, mati duduk dia. Ngeliatin angka di komputer, mati duduk dia. Makanya kenapa ketika masuk ke yayasan kami ada tes itu juga. Supaya mengerti ini orang tepat gak sih di posisinya. Saya ini dideteksi stabil cermat. Kelemahannya apa? Kurang fleksibel, kaku. Kebanyakan planning. Planning terus gak jadi-jadi misalnya.
Istri saya bilang gini, kamu tuh fleksibel dikit dong. Jadi dari hal ini saja akhirnya kita belajar mengerti, belajar mengampuni, belajar submission, belajar menerima satu sama yang lain. Karena setiap orang punya kehebatan masing-masing. Jangan kubur mimpi anakmu, saudara. Semua profesi yang Tuhan berikan itu dari surga adanya. Saya sangat sedih ketika anak 17 tahun datang kepada ayahnya di depan mata saya. Ditanya, ngobrol-ngobrol gitu. Kamu sekolah apa? Aku nanti mau ambil musik. Papanya bilang gini, mau dapat uang dari mana kamu ambil musik? Melecehkan Tuhan itu. Enggak semua profesi itu harus jadi dokter, insinyur, ekonom, enggak begitu. Ada yang orang-orang yang Tuhan ciptakan jadi artis, jadi pelukis, jadi musisi. Enggak bisa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambah-tambahkan. Bukan kejar uangnya, enak aja. Melecehkan Tuhan itu. Jangan mengubur mimpi anakmu, fasilitasi mereka. Saya punya 2 anak, yang satunya otak kanannya jago. Artnya hebat, otak kanan. Suruh belajar matematika jeblok, harus ditemenin. Yang adiknya, wah matematikanya 100 terus. Tapi suruh ngelukis, suruh gambar dalam bidang art susah. Harus difasilitasi, dua-duanya berbeda. Tuhan punya tujuan dalam hidup mereka, itu sudah built-in sistemnya. Makanya kalau kerja, jangan kejar gaji. Jangan kejar income, jangan kejar omset, kejar tujuan Tuhan. Kalau kejar gaji sama kejar omset, hari Senin stres kita. Makanya ada istilah I don't like Monday, I hate Monday. Karena kita kerja udah kayak robot, terjebak di dalam sistem. Kejar gaji, kejar gaji, kejar gaji. Makanya ketika orang naik motor pagi-pagi mau berangkat kerja di Jakarta, kalau hari Senin pagi mukanya mesem semua karena hari Senin. Ngeri, jangan berani-berani senggol, marah-marah pasti. Tapi kalau sudah hari Jumat sore semuanya di motor begini. Karena mau weekend. Mau disenggol juga gak apa-apa. Ayo mas, makasih mas. Ini udah ibadah terakhir loh. Muka-mukanya gak ada yang mesem kan. Seneng semuanya ya. Karena besok kita akan katakan I love Monday. Karena berarti hari yang baru. Kesempatan yang baru. Untuk kerjakan tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidupku. Gak usah stres. Jangan kejar gaji, jangan kejar omset, kejar tujuan Tuhan. Merdeka hidupnya. Passion, planning, purpose. P yang keempat. Coba buka Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang kedua tadi, di bagian terakhirnya dikatakan begini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun apa? Ketekunanmu. Kemudian ayat 3 dikatakan begini. Dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. P yang keempat, persistent, tekun. Tekun. Saya suka main basket. Dari dulu main basket. Masih ngikutin sampai sekarang. Masih nonton juga di sana. Langsung suka saya. Saya pernah ketemu sama, kalau saudara tahu ada nama pemain namanya Michael Jordan. Saya pernah ketemu dengan beliau di restorannya, pernah ngobrol sebentar. Dan saya baca bukunya. Salah satu etos kerjanya dia adalah, dia harus syuting ke basket 1.500 kali per hari. Dan yang sangat hebat adalah ketika di hari di mana dia harus bertanding, dan dia harus syuting basket dan belum selesai. Ketika semua orang sudah pulang, penonton sudah pulang, itu bukan hari latihan loh, hari pertandingan. Dia bilang sama juru kunci, boleh matikan lampu, sisakan sedikit saja karena latihan saya belum selesai. Setelah pertandingan latihan lagi, sampai kuota 1.500 syuting ke basket itu selesai. Tekun, akhirnya dinikmati karyanya oleh jutaan orang. Karena permainannya begitu luar biasa. Tekun. Anak kami yang kedua dideteksi waktu lahir delay of speech. Punya special needs, jadi dia telat berbicara. Dokter mengatakan bahwa Pak, ini waktu lahir setelah berjalannya waktu gak sempat merangkak dulu ya Pak, langsung jalan ya. Iya. Jangan seneng Pak kalau kayak gitu. Karena ada kemungkinan itu ada saraf balancing di belakangnya yang gak begitu berfungsi dengan baik, kata dokter. Jadi itu yang mempengaruhi dia akhirnya telat bicara. Harus terapi Pak. Terapinya gimana? Supaya dia bisa balancing.
Kemudian dokternya tanya, pasti gak berani naik ayunan? Betul, karena kakinya gak berpijak di bawah. Dia merasa bahwa dia gak seimbang. Apalagi berenang, karena kakinya gak berpijak juga. Wah, makin takut dia. Pak, terapinya berenang ya Pak. Di umur ke-3 tahun, selama 1 tahun, saya ajarkan kepada dia. Namanya Keaton, we have to go swimming. Kita harus berenang. Jangan takut ya sayang, dia ada di situ sama kamu. Selama 1 tahun, kita tekun lakukan itu. Persistent. Pakai ban, pakai pelampung di tangan kanan kiri, dan juga saya pelukin dia di kolam. Wah, baru masuk kolam udah jerat-jerit, Dad. Dan selama perjalanan itu pelan-pelan bannya dicopot. Pelampungnya masih ada, masih dalam pelukan saya. Juga jerat-jerit. Step berikutnya masih pakai pelampung, saya dorong lebih jauh sedikit dari saya. Oh itu berteriak. Berteriak dia. Karena dia gak ada di dalam pelukan saya. Saya pun kasihan dan tidak tega. Dan itu kami lakukan sampai 1 tahun. Anak itu sekarang sudah 11 tahun. Cerewetnya minta ampun. Ngomong gak berhenti-berhenti. Dan berkali-kali dia pernah masuk ke dalam kolam ketika dia masih umur sekitar 5-6 tahun. Dia nyebur di kolam. Ada seorang bapak yang berteriak, Pak, anaknya gak nongol-nongol Pak. Tenang Pak, nanti di ujung sana nongol Pak. Dan benar, masuk ke dalam, gak keluar. Di ujung sana keluar. Dia ngambil koin. Dia lempar koin ke kolam. Dia menyelam. Bapak itu gak tahu pergumulannya, prosesnya, persistent. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang tekun. Itu adalah kandungan daripada kasih mula-mula. Makanya orang yang kasih mula-mula pasti tekun. Pasti menjaga intensitas, prioritas, dan kualitas, dan konsisten kalau itu dijaga. P yang kelima, people. Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang kedua bagian yang B mengatakan begini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Kemudian dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Mereka sangat cakap memilih orang-orang yang masuk dan dekat terhadap hidup mereka supaya mereka tidak dipengaruhi dengan pergaulan yang buruk. Amsal mengatakan bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal mengatakan itu. Saya punya prinsip dalam hidup ini, punya layer-layer pertemanan. Contohnya kalau di rumah ada tukang gojek datang, itu pasti letaknya di luar pagar. Ada orang-orang dari komunitas, dari RT yang datang, letaknya mereka boleh masuk rumah tapi di ruang tamu misalnya. Ada kerabat, teman yang dekat atau keluarga pasti masuk ke dalam ruang tamu dan bisa makan bersama di meja makan kami. Dan saya mempunyai hanya 2 teman, sahabat saya, my best friend, yang bisa sampai masuk ke kamar saya ketika istri saya nggak di rumah. Pernah satu waktu pagi-pagi saya bangun tiba-tiba saya terkaget-kaget karena ada sahabat saya sudah tiduran di sebelah saya sambil nonton TV. Dari jam berapa kamu di sini? Hehehe. Masuk sampai kamar. Ada layer-layernya. Dan di dalam proses ini tidak boleh menghakimi. Catat itu baik-baik. Penghakiman adalah tugasnya Tuhan, bukan tugas kita. Tugas kita mengasihi, tapi perlu bijak dalam pergaulan. Ajari keturunan kita, ajari generasi berikutnya. Ada seorang sosok yang sangat hebat di dalam firman Tuhan yang bernama Barnabas. Barnabas adalah temannya Paulus. Dan yang kita kenal adalah Paulus yang mempunyai pekerjaan dan karya dan perjalanan dan surat-surat yang begitu hebat di dalam firman Tuhan. Tetapi ada seorang partner yang namanya Barnabas yang jarang sekali terdengar. Barnabas adalah orang yang lahir di Pulau Siprus. Dan pada awal pelayanannya dia menjual propertinya dia untuk pembiayaan gereja mula-mula. Itu Barnabas. Dan Barnabas adalah orang yang mempunyai andil yang besar untuk mengenali Paulus kepada jemaat di Antioquia. Antioquia adalah markas besar daripada gereja mula-mula. Itu Antioquia. Kalau saya bisa ibaratkan pada saat hari ini, kalau saudara pernah ke daerah Kelapa Gading di Jakarta, itu adalah tempat dengan gereja terbanyak per kapita di Indonesia. Ada 166 gereja di dalam lingkup perumahan di Kelapa Gading. Ada 400 kebaktian setiap hari Minggu. Kebanyakan gereja di situ. Teman baik saya Pak Roy yang di Huta Soet pernah katakan, jangan kamu buka-buka gereja di sana, kriminal rohani kamu. Kebanyakan gereja di sana. Kalau saudara nggak ada dana untuk ke Holy Land, ke Kelapa Gading aja udah cukup. Itu udah Holy Land itu. Luar biasa, markas-markas gereja-gereja ada di situ.
pelayanan-pelayanan di situ dan lain sebagainya. Itulah gambaran kira-kira tentang Antiokhia. Dan saya percaya pasti Barnabas mengalami banyak hal-hal yang sangat diragukan oleh pemimpin-pemimpin jemaat pada saat itu. Karena dia harus mempertaruhkan nama baiknya. Karena Paulus bekas pembunuh loh. Dan pasti mereka katakan, ini orang bekas pembunuh, ngapain kamu bawa ke sini? Dia mempertaruhkan nama baiknya. Dia yang harus pasang badan, enggak, orang ini udah tobat, tenang aja dan lain sebagainya. Singkat cerita, akhirnya Paulus mengadakan perjalanan dari Antiokhia untuk pergi ke berbagai tempat. Perjalanan itu selalu dimulai dari situ. Dia akhirnya mempunyai base di situ. Paulus juga adalah orang yang dominan. Berkali-kali punya selisih paham dengan anak buahnya dan partnernya dan lain sebagainya. Satu waktu ada anak buahnya, muridnya yang tidak disiplin namanya Yohanes yang disebut Markus. Ditegur dengan keras sampai dia tersinggung, dia keluar dari timnya. Yang konsol dia, yang akhirnya counseling dia siapa? Barnabas. Namanya gak terdengar. Sampai akhirnya Barnabas berselisih paham juga dengan Paulus. Dia bawa si Yohanes yang disebut Markus ke pulaunya dia, ke pulau Siprus. Dan mungkin di situ dikonseling sama dia, udahlah tenang aja. Memang si bos tuh begitu, orangnya keras. Terima aja lah apa adanya. Selama itu terjadi, Paulus punya partner baru namanya Silas. Dan Alkitab mencatat, pada akhirnya Paulus, Silas, Barnabas, dan juga Yohanes yang disebut Markus, pelayanan bareng-bareng lagi. Dia pembawa damai di dalam pelayanan Paulus. Hebat loh pelayanannya Paulus. Tapi ada teman yang juga sangat hebat di belakangnya dia yang tidak pernah terdengar. Namanya Barnabas. Jarang disebut. Dia siap menjadi orang nomor 2. Menjadi teman yang luar biasa. People. Dan pada akhirnya jemaat di Efesus adalah jemaat yang sudah ditegur oleh Paulus sendiri. Di tahun 70 sampai 80 kira-kira itu adalah tahun di mana Paulus menulis buku kepada atau surat kepada Efesus. Di Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. P yang terakhir adalah prayer. Dikatakan begini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Paulus sudah mengatakan ini. Keep on praying. Terus berdoa. Karena di dalam doa, di dalam dasar itu, aku akan melihat perkara-perkara yang besar akan terjadi atas hidupmu. Sangat ironis, Efesus tidak pernah mendengar teguran ini. Gereja di Efesus tidak pernah respon atas teguran ini. Mereka tidak pernah kembali ke dalam kasih mula-mula. Pada awalnya Paulus spend 3 tahun di sana dengan muridnya yang sangat hebat namanya Timotius. Mereka pulang dari situ, Paulus sempat dipenjara 2 tahun di Roma. Dan dia kembali ke dalam kota Efesus bersama dengan Timotius. Betapa kagetnya dia melihat jemaat di sana sudah banyak sekali yang menyembah berhala. Akhirnya karena dia ada pelayanan di Makedonia, dia katakan kepada Timotius, udah kamu di sini aja. Kamu harus menggembalakan mereka, harus hands on sama mereka. Dan Timotius menjadi bishop pertama atau gembala sidang pertama di tempat itu. Dan kemudian Paulus pergi ke Makedonia. Di sekitar tahun 64 atau 65 saya lupa. Dari Makedonia Paulus menulis surat kepada Timotius yang pertama. Dan tahun 69 Paulus menulis surat kepada Timotius yang kedua dari Roma. Dan yang sangat tragis, di tahun 97 di umur yang ke-80 Timotius dirajam dan dipukuli sampai mati di kota Efesus. Karena ketika ada parade di kota itu yang menyembah berhala, ditegur oleh dia. Mereka gak suka dan mereka membunuh gembala sidangnya yang bernama Timotius. Efesus tidak pernah recover. Efesus adalah gereja yang akhirnya hancur-hancuran. Sekarang kalau saudara pergi ke kota itu hanya tinggal puing-puing belaka. Ada di negara Turki, jumlah penduduknya 80 juta, orang Kristennya hanya 3% sekarang. Gereja yang tidak pernah kembali ke dalam kasih mula-mula. Dan kaki diannya diangkat oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan sirna atas tempat itu. Biarkan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua di tempat ini. Dan saya percaya Betaningin adalah jemaat yang selalu kembali ke dalam kasih mula-mula. Dan selalu mempertahankan kasih mula-mula. Dan saya percaya di dalam kasih mula-mula ada kandungan-kandungan yang hebat, yang luar biasa. Ada passion, ada planning, ada purpose, ada persistency. Kemudian ada people oriented dan prayer di dalam hidup saudara. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan terus ada bersama-sama dengan saudara.
Dan rancangan-rencana Tuhan terjadi terus atas hidup saudara. Karena kembali ke dalam kasih mula-mula. Keluarga demi keluarga, diskusi lagi nanti kalau pulang. Kalau kasih mula-mula sudah hilang, kembali ke dalam kasih mula-mula. Pertahankan itu supaya kita didapati konsisten di dalam Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menegur kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang memperingati kami. Dan kami percaya Tuhan ada pemulihan terjadi atas hidup kami. Karena kami percaya kami adalah jemaat yang senantiasa akan memegang penuh kasih mula-mula kami. Kalau kami sudah meninggalkan kasih mula-mula pada sore hari ini kami akan kembali ke dalam kasih mula-mula. Kami akan respon akan firman ini. Supaya kemuliaan Tuhan, rancangan rencana Tuhan terus termanifestasi dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, firman ini menjadi rema kehidupan dalam setiap hidup kami. Dan akan banyak kesaksian keluar dari hidup kami. Karena kami mengandalkan Tuhan dan mengalami Tuhan dan hidup di dalam kasih mula-mula kami Tuhan. Menjaga passion, menjaga gairah kami Tuhan. Menjaga intensitas, kualitas dan prioritas. Dan kepentingannya adalah kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kami Tuhan. Kami gak mau memberikan kondisi atau syarat kepada Tuhan. Kami lakukan semuanya dengan segenap hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau ada keluarga-keluarga yang belum dipulihkan pada sore hari ini. Roh Kudus yang memulihkan, mengingatkan mereka. Dan menjadikan mereka anak-anak Tuhan yang selalu taat dan kembali dan menjaga kasih mula-mula. Kami sudah menerima firman Tuhan, teduhkan hati kami Tuhan. Sebentar kami akan mengambil perjamuan. Kami percaya pemulihan terjadi terus atas hidup kami. Meteraikan firman ini sedalam-dalamnya. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan